lagi ya. Mantap nih semangatnya. Miss juga mau ikutan lah. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Bagus. Nah, Miss mau absen dulu ya. Adek Ferdiansyah, Hadir, Miss. Alia Feranisha, Hadir, Miss. Tingkat Ria Lusna, Hai, Miss. Raffi Rafael Pratama, Hadir, Miss. Rangga, Enggak ada datang, Miss. Windy Oktavianti. Enggak datang. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran hari ini lancar. Siapa nih yang datang lebih awal tadi? Ayo jujur. Miss. Nah, Alia, ya udah karena Alia datang lebih awal, berarti Alia ya yang pimpin doanya. Ayo pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman artina ya Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Siapa di sini yang punya pengalaman yang berkesan? Ada yang tahu apa itu pengalaman berkesan? Ada pengalaman yang menyenangkan. Betul. Nah, pasti kita semua di sini mempunyai pengalaman yang menyenangkan kan? Iya, Miss. Nah, siapa sekarang yang berani menceritakan tentang pengalamannya? Miss. Oke, Vinka silahkan. Jalan-jalan ke Sumbar Ya. sama ayah, ibu, dan abang, dan bergurau dan bermain. Ya. Nah, ada lagi yang berani menceritakan? Ayo, masa kalah sama Vinka? Adek, ayolah. Adek pemalu nih, masa yang cowoknya pemalu nih? Ya udah, berdasarkan cerita dari Vinka tadi, yang mana sih yang mencontohkan perilaku hidup rukun atau hidup yang damai? Ya, siapa yang bisa? Ya udah, misalnya nih, yang mencontohkan hidup rukun dan damai itu, yang mereka berkumpul. Vinka bermain bersama abangnya, ya kan Vinka? Nah, itu mencontohkan hidup yang damai kan, hidup rukun kan, karena mereka tidak bertengkar. Nah, betul. Nah, sekarang Miss mau menunjukkan sesuatu. Nah, Miss punya beberapa gambar. Miss mau kalian sampaikan pendapat kalian tentang gambar ini. Bercanda atau bergurau bersama keluarga, tidak berkelahi, Oke, sekarang Vinka. bergotong royong, kerjasama, membersihkan rumah, dan membagi tugasnya masing-masing. Oke. Raffi? Nggak apa-apa, sampaikan aja apa yang Raffi lihat. Ngapain dia? Membaca bersama adik, Pintar. Adek? bermain baik-baik, dan Coba perhatikan baik-baik gambarnya nih. bertengkar boneka. Bertengkar memperebutkan. Boneka. Nah, betul. Sekarang Miss menjelaskan. Siapa yang tahu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang damai, tidak Terus? bertengkar, Apalagi? tidak munculnya perkelahian, Kalau hidup rukun di rumah, apa itu? tidak berantem di rumah, Terus? Apalagi? Kok diam aja? Ya udah. Jadi rukun itu artinya damai. Berarti kalau hidup rukun yaitu hidup dengan damai, tentram, dan menyenangkan. Jadi hidup rukun di rumah adalah hidup dengan damai, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling tolong menolong antar sesama keluarga, baik kepada ibu, ayah, dan juga saudara-saudara lainnya. Nah, sekarang siapa yang tahu contoh hidup rukun di rumah seperti apa? Ayo, apa deh? sholat, Ya, terus, mengaji, terus,
Dua, Miss, dua itu. Dua itu aja, oke. Kalau dari Raffi, contoh hidup rukun di rumah seperti apa? Ayo, seperti apa? Ya udah, Miss skip dulu. Nanti Miss tanya lagi ya, Raffi. Ya, Alia, contoh hidup rukun di rumah. Membantu adik mengerjakan tugas. Ya, Membawa adik bermain bersama teman. ya. Terus? Berkumpul dengan keluarga. Terus? Itu saja. Kalau dari Vinca? Menolong ibu memberikan sesuatu. Iya. Dan membereskan. Raffi, ada? Nggak ada, oke. Raffi ini kalem sekali ya. Nah, jadi contoh atau perilaku hidup rukun di dalam rumah itu seperti bermain bersama adik. Jika adik kesusahan atau kakaknya kesusahan, saling membantu. Adik sulit mengerjakan tugas, kakak yang membantunya, menolongnya. Ibu sedang memasak, ditolong. Ayah sedang mencuci mobil, ditolong. Pokoknya kalau ibu minta tolong, ayah minta tolong, siapapun yang minta tolong dalam rumah, kita harus membantunya. Itu yang dinamakan dengan hidup rukun. Bukan misalnya adik ingin bermain bersama kakak, atau kakak mau bermain sama adik tapi nggak mau, nggak lah, main sendiri aja, ganggu aja. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya hidup tidak rukun, tidak damai. Kalau seperti itu kan tidak enak kan di rumah. Apalagi kalau misalnya ibu atau ayah minta tolong, bolehkah kita menolaknya? Tidak. Kecuali kita memang tidak bisa sama sekali. Siapa sih yang suka hidup damai? Pasti semuanya pengen kan hidup damai. Ya. Nah, jadi kalau di rumah itu kita harus rukun antar sesama anggota keluarga, harus saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Jadi kalau untuk menciptakan kedamaian di dalam rumah, kita harus hidup bagaimana? Saling mengalah. Ya, Tidak berkelahi. betul. Itu dinamakan apa? Hidup rukun. Nah, berarti untuk menciptakan kedamaian di dalam rumah, kita harus hidup. Rukun. Nah, pintar. Sekarang Miss, kalau contoh dari Miss ya, contoh hidup rukun di dalam rumah itu bisa ya yang seperti kalian tadi itu termasuk saling membantu, saling menghargai, saling tolong menolong, tidak bertengkar, berbicara sopan, kemudian bermusyawarah, tolong menolong. Misalnya tahu seperti apa bermusyawarah itu? Tahu. Seperti apa? Mengambil keputusan secara bersama. Betul. Jadi misalnya dalam keluarga mungkin yang kakak pengen liburan ke sini, yang adik pengen liburan ke sini, yang ibu maunya ke sini, ayah maunya ke sini. Nah, pasti kita dalam anggota keluarga berdiskusi terlebih dahulu, mendengarkan pendapat masing-masing. Kita mau ke sini dan ke sini, ya kan? Ya. Jadi itu dinamakan musyawarah, hingga mencapai nanti suatu keputusan yang didapat. Nah, musyawarah itu kan termasuk hidup rukun juga, termasuk ke dalam nilai Pancasila nomor berapa sih? Ayo, musyawarah, mendengarkan pendapat, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang beradab. Ayo lagi, masih salah. 3 Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia bisa itu kalau contohnya tolong menolong. Hidup rukun di rumah, tolong menolong berarti dia bersatu, ya kan? Bersatu sehingga suatu pekerjaan dapat selesai. Kalau bermusyawarah termasuk ke 4. nah, pintar. Apa Pancasila keempat? Kemasyarakatan yang adil dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang adil dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila yang keempat.
Nah, bermusyawarah kan tadi sila keempat, berarti mendengarkan pendapat dari anggota lainnya bisa termasuk dalam Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa masuk Pancasila kelima? Ada yang tahu? Karena keadilan sosial, sehingga kita harus adil mendengarkan masing-masing pendapat dari setiap anggota. Betul? Nah, betul. Berarti dia untuk menghargai pendapat itu termasuk ke dalam Pancasila yang Lima. betul sekali. Sekarang kita bermain sambil belajar pintar. Nih, Miss akan membagikan kartu. Jadi Miss akan membagikan kartu. Kartu ini terdapat soal, ada beberapa soal dan ada beberapa jawaban. Nanti kalian masing-masing mendapatkan satu, kemudian masing-masing mendapatkan satu, dan masing-masing kalian nanti mencocokkan dengan teman-temannya. Siapa yang mendapat soal, cari jawabannya yang benar. Nanti tapi tidak bersuara, cuma melihat-lihat gitu, diam-diam saja ya. Nanti kalau udah dapat pasangannya, duduk samping-sampingan ya. Aduh. Ini Misalnya nggak dapat nih, kalau nggak dapat jawabannya ada. pasti ada, tidak ada yang tidak. Palingan kalau tidak dapat salah, ya pokoknya ada jawaban. Bentar ya. Oke. Sekarang Miss sudah dapat nih satunya. Miss Aca. Satu pelurunya, woi. Nih. Nih. Udah, masing-masing udah dapat. Nah, coba cari jawabannya. Nanti kalau udah dapat, Udah dapat nih. duduknya samping-sampingan. Ayo, geser-geser ya. Udah. Siapa yang pertama mau membacakan? Ya, coba. Contoh sikap hidup rukun di Raffi rumah. nanti bacakan kartu Raffi sendiri ya. Contoh sikap hidup rukun di rumah. Ya. Bantuin. Jawabannya apa? Bacakan. Menolong ibu memasak, bermain bersama adik atau kakak, bergotong royong bersihkan rumah, membantu ayah mencuci mobil. Oke, selanjutnya. Yes. Ya. Contoh hidup rukun di rumah berdasarkan nilai Pancasila kelima. Ya. Ya, bacakan. Hidup rukun di rumah dengan memberikan kesempatan setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat serta saling menghargai pendapat antar anggota keluarga. Oke. Nah, sekarang lagi sini kumpulkan dulu. Selanjutnya ya.
cari pasangannya. Ayo cari. Ayo cari. Nih sudah dapat nih. Ya udah langsung duduk ya. Nggak dapat. Udah dapat. Oke, sekarang udah dapat kan? Udah. Udah. Sekarang bacakan yuk. Oke, bacakan. Hidup rukun di rumah adalah hidup dengan damai bersama anggota keluarga di rumah, sikap saling menghargai, menyayangi, dan menghormati antara anggota keluarga, serta saling tolong menolong baik kepada ayah, ibu, serta saudara. Oke, bagus. Sekarang selanjutnya. Mengajak adik bermain. Sepertinya ada yang salah. Iya, kayaknya sama nih. Tapi soalnya nggak ada mengajak adik bermain. Ini ketika orang tua. Ini soalnya sayang. Lihat tuh ada titik-titiknya. Balik. Lihat ulang. Ketika orang tuamu pergi keluar rumah dan tinggallah kamu bersama adikmu di rumah, apa yang harus kamu lakukan agar suasana di rumah menjadi damai? Mengajak adik bermain. Oke. Nah, sekarang nah, karena materi kita hari ini sudah selesai, Miss mau siapa yang berani menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini, kesimpulan pelajaran pada hari ini. Nih, Oke, coba. hiduplah damai, tidak bertengkar, dan saling mengalah. Oke, ada lagi yang menyampaikan kesimpulan atau pendapatnya pada pembelajaran hari ini? Tidak, Miss. Tidak. Tidak. Oke, Miss simpulkan ya. Jadi, rukun itu artinya damai. Hidup rukun berarti hidup dengan damai, tentram, dan tidak berkelahi. Jadi, hidup rukun di rumah adalah hidup dengan damai, tidak bertengkar, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong-menolong antar anggota keluarga, baik kepada ayah, ibu, dan saudara-saudara kita. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, ada yang kurang mengerti? Tidak, udah Oke. paham nih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.